Kalau menurut saya sih dalam beternak itu semua ada triknya. Bagaimana ayam-ayam kita selalu sehat, bagaimana ayam kita cepat besar, dan termasuk bagaimana cara kita bisa cepat panen dalam ternak ayam sistem pembesaran. Dan kita tidak boleh monoton dalam beternak. Jika dengan cara-cara lama kita selalu rugi dan kemudian gagal untuk mendapatkan keuntungan, maka kita harus rubah dengan cara-cara baru, teman-teman. Karena ketika kita mau mendapatkan keuntungan dalam beternak ayam kampung sistem pembesaran, hal yang paling penting untuk kita pikirkan adalah bagaimana cara kita bisa mempercepat proses pertumbuhan dari ayam-ayam kita. Nah, tapi satu hal penting yang perlu teman-teman ingat adalah bagaimana ayam-ayam kita cepat besar tetapi dengan biaya kos yang rendah. Nah, itu yang perlu teman-teman pikirkan. Maka dari itu jangan kemana-mana dulu, karena kita akan kupas tuntas triknya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sobat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Masihkah teman-teman merasa terlalu lama atau terlalu lambat dalam proses panen dari ternak teman-teman, khususnya adalah untuk sistem pembesaran? Dan jika memang itu terjadi, maka teman-teman harus melakukan sesuatu. Karena saya yakin 100% jika teman-teman masih bertahan di proses panen yang terlalu lama, maka teman-teman pasti tidak akan pernah mendapatkan keuntungan sepeser pun, khususnya adalah untuk sistem pembesaran. Apalagi jika teman-teman masih menggunakan pakan full dari pabrikan dalam membesarkan ayam-ayam teman-teman. Maka dari itu, di kesempatan yang baik ini kita akan sharing bersama, dan khusus untuk hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita, bagaimana trik yang harus kita lakukan agar kita bisa melakukan proses panen lebih cepat daripada biasanya. Yang pertama, apakah teman-teman masih menggunakan prinsip-prinsip lama dalam beternak, yaitu selalu menggunakan pakan-pakan alternatif yang tidak jelas kandungan nutrisinya dengan tujuan untuk menekan biaya pakan dengan harapan agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada biasanya? Dan kalau menurut saya itu wajar-wajar saja, karena setiap peternak pasti akan melakukan hal yang sama, yaitu menekan biaya kos agar keuntungannya bisa lebih meningkat. Tapi yang menjadi masalah adalah cara yang mereka lakukan adalah cara yang kurang tepat. Nah, kurang tepatnya di mana? Apa kesalahan dari mereka? Mereka melakukan kesalahan yaitu selalu memberikan jenis pakan alternatif yang kandungan nutrisinya rendah, bahkan tidak dicampur dengan sedikit pun pakan dari pabrikan. Itulah yang membuat kenapa mereka selalu gagal untuk panen lebih cepat, karena ayam-ayamnya tidak kunjung besar. Bagaimana mungkin ayam-ayam mereka cepat besar ketika mereka selalu menggunakan pakan-pakan alternatif yang kandungan nutrisinya rendah dan tidak dibarengi dengan menggunakan pakan dari pabrikan? Maka mustahil rasanya jika ayam-ayam mereka bisa tumbuh kembang secara baik dan normal sehingga bisa cepat besar, teman-teman. Dan kemudian pertanyaannya adalah, apakah pakan pabrikan satu-satunya pakan yang memang bisa membuat ayam-ayam kita cepat besar? Tentu saja tidak, teman-teman. Tetapi yang saya maksud adalah, meskipun teman-teman menggunakan pakan alternatif untuk sumber pakan dari ayam-ayam teman-teman, tapi pastikan terlebih dahulu bahwa sumber pakan alternatif yang teman-teman gunakan ini adalah pakan alternatif yang kandungan nutrisinya tinggi, sehingga cukup untuk mencukupi nutrisi yang dibutuhkan oleh ayam-ayam kita. Ketika ayam-ayam kita cukup untuk menyerap nutrisi yang diperlukan setiap harinya oleh mereka, maka bisa dipastikan ayam-ayam kita pasti cepat besar, teman-teman. Nah, kemudian jika ada yang bertanya, saya bisa mendapatkan sumber pakan yang harganya sangat murah, yaitu dari jenis ampas tahu. Apa yang harus kita lakukan dengan kita bisa mendapatkan sumber pakan yang harganya murah dari ampas tahu ini? Teman-teman perlu ketahui bahwa ampas tahu kandungan nutrisinya itu sangat rendah. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya ampas tahu ini tetap bisa kita gunakan untuk sumber pakan dari ternak ayam kita? Caranya cukup mudah, teman-teman. Kita cukup mencampurkan pelet 152 atau pelet Bravo 511 pada ampas tahu yang sudah kita siapkan untuk kita berikan pada ayam-ayam kita. Maka dengan cara ini ampas tahu akan tetap bisa kita gunakan untuk pakan ternak ayam kita dengan tidak mengganggu pertumbuhannya. Jika yang pertama adalah dari faktor pakan, maka faktor yang kedua adalah dari genetik, teman-teman.
Kita bisa melakukan panen dengan cepat ketika ayam-ayam kita bisa tumbuh kembang secara baik dan normal sehingga cepat besar. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah banyak sekali dari peternak pemula khususnya yang memilih jenis ayam yang memang postur tubuhnya tidak mau besar. Sehingga bagaimana mereka mau cepat besar ketika memang secara genetik ayam itu tidak bisa memiliki tubuh yang besar, teman-teman. Secara otomatis maka mereka pasti akan lambat selalu untuk melakukan panen karena tidak tercapai target bobot yang mereka tentukan. Maka dari itu, sebelum kita peternak pembesaran, kita harus tahu apakah genetik dari anak ayam yang kita ternak ini termasuk genetik yang cepat besar atau justru malah sebaliknya, tetap kecil ya teman-teman, meskipun usianya sudah tua. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami supaya nanti teman-teman tidak lagi rugi dalam peternak pembesaran, teman-teman. Nah, kemudian jika ada yang bingung, apa yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman memiliki ayam kampung yang genetiknya itu memang kecil, tidak mau besar, tetapi teman-teman menghendaki atau menginginkan keturunan yang bisa cepat besar atau bisa memiliki postur yang besar. Solusinya cukup mudah, teman-teman. Teman-teman cukup mencari pacekan yang memang secara genetik dia sudah memiliki postur yang besar. Dan kalau boleh saya sarankan, silakan teman-teman cari saja pacekan yang seperti ini dari jenis Bangkok. Meskipun indukan ayam teman-teman nanti ayam kampung yang secara genetik kecil ya, tidak mau besar, tapi ketika kita silangkan dengan Bangkok seperti ini pacekannya, maka bisa dipastikan keturunannya itu pasti memiliki postur yang besar. Dan hasil DOC-nya nanti dari hasil silang itu sangat cocok sekali, sangat bagus sekali ketika kita gunakan untuk ternak pembesaran, teman-teman. Karena posturnya memang besar. Dengan memiliki postur tubuh yang besar, maka kita tidak perlu lama-lama untuk menunggu mereka panen, teman-teman. Setidaknya dengan pengelolaan atau perawatan yang maksimal, pemberian pakannya juga tepat, ya, maka hasilnya tentu saja akan berbeda dengan ketika kita memelihara DOC ayam yang genetiknya memang sudah kecil ya postur tubuhnya. Sekedar contoh dan pembuktian, teman-teman, ini merupakan DOC ayam hasil silangan. Jadi indukannya ayam kampung biasa dan kemudian pacekannya adalah pacekan yang saya kurung tadi dari jenis Bangkok. Dan hasilnya seperti ini. Secara genetik memang sudah memiliki postur besar. Maka DOC seperti inilah yang sebetulnya saya rekomendasikan untuk kita ternak dengan menggunakan sistem pembesaran. Karena memang posturnya sudah besar sehingga kita tidak perlu lama-lama untuk memanennya, teman-teman. Berbeda halnya dengan jenis ayam ini. Jadi DOC ayam ini merupakan DOC hasil dari indukan ayam kampung biasa dan kemudian pacekannya juga masih pacekan ayam kampung biasa atau pacekan ayam kampung biasa, teman-teman. Sehingga hasilnya seperti ini. DOC-nya terlihat kecil meskipun usianya sudah 47 hari pas hari ini. Dan ini saya tidak rekomendasikan untuk ternak pembesaran karena memang secara genetik mereka semua ini memiliki postur yang kecil, maka akan sangat lambat sekali untuk mengejar bobot, teman-teman. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa peternak ayam pembesaran ini kita hanya bisa mengandalkan hasil dari bobot. Jadi kalau yang kita ternak merupakan DOC ayam yang secara genetik tidak mau besar atau tulangan kecil, maka bobotnya pasti tidak sesuai dengan target, teman-teman. Maka dari itu saya rekomendasikan sekali, jika memang teman-teman mau beternak ayam pembesaran, maka silahkan pilihlah yang secara genetik memang sudah memiliki postur yang besar, baik dari indukannya maupun dari pacekannya, teman-teman. Ini adalah solusi. Baik teman-teman dan sobat semua, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video. Kesimpulan daripada video ini, untuk bisa mempercepat masa panen, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah dengan cara yang pertama, pemberian pakan yang nutrisinya tinggi untuk DOC ayam kita. Kemudian yang kedua, kita harus memilih jenis ayam yang secara genetik memiliki postur yang besar, ya. Itulah yang harus kita lakukan. 2 langkah tepat untuk kita bisa cepat panen, teman-teman. Dan untuk menyempurnakan hasil panen kita, maka tentu saja ada langkah ketiga yang harus kita lakukan, yaitu rawatlah ayam-ayam kita dengan baik dengan perawatan-perawatan yang maksimal sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh ayam kita. Air minum jangan sampai telat, makan jangan sampai telat, dengan pakan-pakan yang bergizi tentunya, teman-teman dan sahabat semua. Akhirnya saya Jadi Sultan TV mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali pada video-video Jadi Sultan TV selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.